kita hari ini. Yuk, Yesaya pasalnya yang ke-53. Kita membaca ayat. Yesaya pasalnya yang ke-53, kita akan baca ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Iya, tetapi dia ditemukan oleh karena apa? Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan boleh beli-belurnya. Lama semangat. Bilang kanan dirimu semangat dong. Semangat dong. Jangan kayak orang bulan bulan dong. Sekali lagi 3, ya. Tetapi dia ditemukan oleh karena apa? Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan apa? Kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya apa? Kita menjadi sembuh. Saudara pelajari ayat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi ayat ini saudara dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum penyaliban. Kenapa? Karena Nabi Yesaya saudara di beberapa referensi mencatat dia lahir itu saudara kurang lebih sekitar tahun 765 SM. Tahu SM? Sebelum Masehi. Saya mau bilang pada 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, 700 tahun lebih sebelum yang namanya penyaliban, bicara tentang Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang apa? Tentang kejadian ini. Nabi Yesaya sudah memberikan apa? Sudah gambaran tentang alasan, keadaan, dan dampak dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita mengingat salib, saya mau bilang saudara sekali lagi seperti yang saya bilang bagian awal, harusnya kita sukacita karena kita tahu salib adalah karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya salib. Sama-sama bilang sama saya karena kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang besar. Amin. Jadi saudara, saya melihat salib, saudara, saya melihat kasih Tuhan, dan Tuhan memberikan kita contoh bagaimana seharusnya kasih itu diaplikasikan, yaitu apa? Dengan pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya kasih. Sama-sama bilang sama saya pengorbanan. Jadi ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai, maka salah satu bukti yang terbaik untuk menunjukkan kasih dan cinta kita adalah bicara tentang dengan pengorbanan. Shalom bapak-bapak. Shalom. Kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, ada pengorbanan untuk istrimu. Amin. Kalau banyak aminnya nggak ada. Shalom bapak-bapak. Ketika kau mengasihi istri, ada pengorbanan untuk istri. Betul ibu? Betul. Shalom ibu. Ketika kau bilang mengasihi suami, ada pengorbanan untuk suami. Betul bapak-bapak? Itu baru. Saya mau bilang sekali lagi saudara, karena kalau kita bilang kita mengasihi, maka harusnya cinta, kasih itu rela berkorban. Amin. Amin. Sekali lagi shalom bapak-bapak. Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, kau harus siap berkorban untuk istrimu, Pak. Kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, kau harus mulai apa? Berkorban. Mulai dari apa? Dari pendengaran untuk mendengarkan ocehannya sepanjang hari. Betul. Betul kan? Betul. Betul para wanita? Betul. Karena memang wanita itu apalagi kalau sudah menikah, ada Yesus. Tingkat kerewekannya meningkat dibanding waktu dia masih jadi pacar. Kalau masih jadi pacar, diam. Kamu ngomong, aku memang terlihat. Pas udah jadi istri, tapi itulah cinta, Pak. Ketika kau bilang mencintai, kau rela mengorbankan telingamu untuk ocehan yang sepanjang hari. Betul. Karena seperti yang saya bilang, wanita itu memang punya karunia ngomong. Saking punya karunianya, pada saat menciptakan Adam dan Hawa nggak puas ngomong sama Adam, Hawa ngomong sama ular. Makanya manusia tidak berdosa. Makanya saya bilang, Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu, Pak, kau korbankan telingamu untuk mendengarkan ucapannya sepanjang hari. Kalau kau mengasihi istrimu, kau korbankan lidahmu untuk masakan-masakan yang tidak enak itu, Pak. Betul itu, Ibu? Betul.
Iya Pak, butuh Pak. Istri saya kalau masak, bukan cuma nggak enak, hancur Pak. Tapi karena cinta saya harus bilang enak. Tapi itulah cinta. Amin. Shalom ibu-ibu. Kalau kau bilang kau mengasihi suamimu, harus siap mengorbankan telingamu untuk mendengarkan ngorokannya sepanjang malam. Iya kan? Gak ada kata. Dan ketawanya kayaknya betul. Kayaknya banyak yang ngalamin. Kadang-kadang istri kalau disuruh suami istri, ngorong. Tapi kalau masih ketemu yang ngorongnya satu nada enak tuh, betul ya? Yang ngorongnya Renya? kali nggak enak kalau yang nadanya berantakan. Saya tidur, ini setan. Tapi cinta adalah pengorbanan. Amin. Amin. Shalom anak muda. Shalom. Kalau belum siap berkorban, jangan dulu mikirin nikah. Betul. Betul para orang tua? Karena pernikahan itu pengorbanan. Saya mau bilang ya, kalau belum siap berkorban, jangan dulu mikirin nikah. Kalau belum siap berkorban, jangan dulu manggil ayah bunda. Betul. Masih pacaran belum siap berkorban, panggil sayangnya ayah, bunda, Yes. umi, abah. Jangan awak bertobat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, cinta adalah Banan. makanya saya bilang sama jemaat Tuhan, Tuhan percaya saya bimbing dalam bimbingan pranikah. Kalau belum siap berkorban, jangan menikah. Betul. Sabar. Ini belum yang bilang ya kalau belum siap berkorban, kenapa? Karena pada kenyataannya cinta adalah pengorbanan. Makanya saya bilang saudara, jangan menikah untuk cari bahagia. Kok bisa? Berarti kan banyak orang yang bingung dengan kalimat saya ini. Nah, saya bilang jangan pernah menikah untuk cari bahagia. Kenapa? Karena kalau kita menikah mencari kebahagiaan, percayalah kita sendiri rumah tangga yang tidak akan pernah bahagia. Betul. Karena orang yang menikah mencari kebahagiaan, dia akan menuntut kebahagiaan dari pasangannya. Dan pasangan yang saling menuntut kebahagiaan tidak akan pernah bahagia. Tetapi menikahlah untuk membahagiakan. Sekali lagi, supaya gedenya enak. Sekali lagi, saudara yang akan silakan menikah. Jangan menikah untuk mencari kebahagiaan, tetapi menikahlah untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Amin. Kenapa? Karena begitu saudara, kalau kita menikah untuk membahagiakan orang yang kita cintai, sekalipun kita nggak bahagia, kita akan berusaha untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Maka akhirnya apa? Pasangan yang saling membahagiakan akan menjadi pasangan yang paling bahagia. Tepuk tangan dulu yang paling bahagia. Karena sekali saya bilang saudara, bicara tentang salib, bicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan. Dan saya bilang saudara, melalui pengorbanan Tuhan di ketika salib ada dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, ada dampak yang luar biasa. Amin. Ada banyak orang Kristen yang ngerti ini saudara. Padahal kemana-mana pakai kalung salib, anting salib saudara, pakai kaos salib, udah kayak toko buku Immanuel lagi jalan saudara. Tapi dia nggak tahu makna dari salib, dampak dari salib itu apa. Makanya kita bersama-sama kita akan bahas salib saudara dalam judul khotbah kasih yang berkorban. Sama-sama bilang sama saya, kasih yang berkorban. Lebih spesifik bicara tentang dampak pengorbanan Tuhan di atas kasih. Doa saya melalui firman hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kasih? Yang pertama, dosa kita ditanggungnya, hubungan dengan Allah dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, dosa ditanggung. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dipulihkan. Saya mencatat di sini saudara, sebelum salib manusia terpisah dari Allah karena dosa. Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Sama-sama 3. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi 3. Ya, karena semua orang telah dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Jangan Allah. saudara, upah dosa adalah apa? Maut. Jadi ketika saudara lakukan dosa
dosa, maka upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena karya salib Tuhan yang menggantikan posisi saudara dan saya untuk mengalami maut, makanya apa saudara? Kita dibebaskan dari maut. Kenapa? Karena sekali lagi dosa kita sudah ditanggungnya. Katakan amin. Amin. Dan ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya di Taman Eden, Tuhan ciptakan serupa saudara seperti Allah. Dan kalau saudara perhatikan, saudara pelajari, Tuhan kasih kita rohnya, makanya kita penuh dengan kemuliaan. Tetapi oleh karena dosa, akhirnya apa? Gambar diri rusak. Oleh karena dosa, akhirnya apa? Kemuliaan Tuhan hilang atas kita. Oleh karena dosa, akhirnya terbentang jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Tetapi melalui salib kita diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dipulihkan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Pada masa perjanjian lama ada banyak orang yang bisa mengakses Tuhan, saudara. Di mana pada saat itu saudara yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan hanya orang-orang pilihan Tuhan, yang bisa mengalami atau bicara tentang akses Tuhan hanyalah imam-imam besar saja saudara. Dan itu pun saudara tidak sembarang. Saudara perhatikan di ruang atau kemah suci saudara ada yang namanya ruang Maha Kudus, di mana Tuhan bertahta di sana. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk di sana saudara. Hanya imam besar. Itu pun beberapa referensi mencatat saudara, imam itu kalau dia hidupnya nggak kudus, kalau hidupnya artinya tidak berkenan, ketika kemuliaan Tuhan ada, dia tidak akan keluar dengan kemuliaan Tuhan, dan bisa langsung selesai pada saat itu. Makanya ada beberapa referensi juga mencatat begini saudara, biasanya imam katanya ada yang diikat kakinya supaya kalau dia masuk dan dia selesai di dalam dapat mudah ditarik. Tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, tabir bait suci itu terbelah. Tanda apa? Kita tidak ada lagi jarak dengan Allah. Saudara, saya punya akses. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat, satu lagu bilang begini saudara, dia hanya sejauh doa. Ini Kristen bukan saya sebenarnya. Dia hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa kita bisa mengakses Tuhan. Amin. Amin. Makanya saya selalu bilang saudara, orang Kristen yang nggak mau dekat sama Tuhan itu ruginya bukan main. Orang Kristen yang nggak punya jam doa, orang Kristen yang nggak punya saat teduh, itu ruginya bukan main saudara. Saudara, saya kita punya akses sama presiden, hidup kita bisa luar biasa. Apalagi kalau kita punya akses sama raja di atas segala raja, betul ya? Betul. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan apa saudara dan saya ingat baik, dosa kita sudah ditanggung, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, kita sudah terhubung dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya terhubung dengan Tuhan. Makanya saya ada satu kalimat dari Corrie ten Boom, dia bilang begini saudara, tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga kasih Kristus tidak dapat mencapainya. Salibnya adalah apa? Jembatan. Sama-sama bilang sama saya jembatan. Sama-sama bilang sama saya penghubung menuju kehidupan dan kemenangan abadi. Boleh pegang tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dosa kita sudah ditanggung. Bilang sama yang ngomong, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa dapat pengorbanan Tuhan di atas salib? Yang kedua, kemenangan atas segala kuasa yang jahat dan maut. Sama-sama bilang sama saya kemenangan atas kuasa iblis, atas kuasa maut. Saya mencatat di sini saudara, salib bukanlah kekalahan. Pada masa itu saudara, orang yang disalib dipandang kalah, orang yang disalib dipandang bicara tentang orang yang berdosa, orang yang dipandang paling berdosa, paling bersalah, bahkan orang yang dianggap kena kutuk saudara. Tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan, salib berubah makna menjadi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, salib adalah kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Hai maut, manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sangatmu? Sangat maut ialah apa? Ayat 57 dikatakan apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan oleh Allah Kristus Tuhan kita. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya kemenangan. Selanjutnya saudara, ini sudah dikalahkan Kolose 2 ayat 15. Sama-sama kita baca Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca 3. Iya. Ia telah menujuti pemerintah dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangannya atas apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat salib, ingat kemenangan. Katakan amin.
Jadi saudara, saya nggak perlu takut dengan segala kuasa, dengan bicara tentang iblis dan segala perbuatannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita, katakan amin. Jadi anak Tuhan masih takut setan, malu-maluin. Kenapa takut setan semuanya? Enggak. Shalom. Shalom. Jemaat. Iya. Oh jemaat. Oh. Haleluya. Anak Tuhan takut setan, malu-maluin. Shalom. Shalom. Saya mau bilang sekarang anak Tuhan, orang Kristen, apalagi orang Kristen. Satu level di atas Kristen, terus masih takut setan, malu-maluin. Apalagi kalau ada campuran Ambon, Batak, Manado, Papua, cincin godok, terus masih takut setan, malu-maluin. Harusnya setan yang takut dia tidak sudah. Kenapa? Karena kita setan dalam bentuk ular, setan dalam bentuk babi, kita sikat semua. Betul tidak? Betul. Iya kan? Harusnya setan yang kita dia. Kenapa? Karena leluhur mereka dikasihkan apalagi mereka saudara. Jadi orang Indonesia kalau dalam tempat gelap, permisi anak nabi mau lewat. Iya. Itu malu sekali saudara. Orang Indonesia masih lewat tempat gelap. Harusnya ini biar kita serem. Karena ketika dia muncul dalam bentuk pocong, oh lempar ini bos. Lagian yang bilang saudara, pocong ngapain di Bekasi? Tambun. Tambun aja. Masih berapa? 5.000 dulu. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Anak Tuhan jangan takut setan, amin. Amin. Setan di bawah telapak kaki kita, amin. Amin. Anak Tuhan jangan takut kuasa kegelapan. Amin. Amin. Aku semua di sini. Kan Pak Pendeta tahu banyak buku, Pak Pendeta buku itu hebat. Segala kuasa pelet kan tidak punya kuasa atas kita. Kenapa? Karena roh dalam kita lebih besar. Amin. Amin. Ada satu keluarga di Manado saudara, mereka datang sama saya bilang, Pak Pendeta, nangis saudara. Mereka bilang, pertama mereka dukun hebat katanya saudara, mau santet mereka saudara. Dan si dukun ini terkenal dengan apa? Ilmu santet yang kuat, disebut dukun santet Trisula. Iya. Iya, canggih. Akhirnya saya saya di media saya beri doa, saya urapi rumahmu, urapi yang kita keluarga sampai hanya aman-aman aja sudah. Ada yang cuma beri sulah, kita punya 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang besar. Saya mau bilang sekali saudara, saya ngomong ini saya juga pernah alami. Dulu kan saya masih Kristen KDP lah ya. Jadi dulu pacaran juga pokoknya gelap perang sikat. Selama kami sikat. Akhirnya di saat itu saudara saya sudah sadar saya belum. Saya kan nggak mau pacaran mau apa. Saya bilang sama dia, aku nggak mau seperti ini terus. Jadi, yuk kamu ikut aku. Dia juga nggak mau. Kita keras satu sama lain. Akhirnya saya bilang ya udah maaf. Kalau gitu aku nggak bisa. Karena aku nggak mau Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Udah cukup sampai di sana. Saya bilang apa sih? Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya bilang saya nggak bisa. Amin. Dia marah. Dia langsung bilang begini, kamu nggak tahu siapa aku, kamu nggak tahu siapa bapak. Siapa? Bapakku dukun. Saya baru tahu sekarang. Memang kalau pacaran mereka harus tahu orang tuanya bapaknya siapa dulu sebelum mau pacaran. Dia bilang aku santet kamu, oh Tuhan. Tapi kan saya udah kenal minyak anggur saudara. Hari itu rapi, saya nggak takut. Silahkan saja. Saya Cornelius Maidani. Yes. Sampai hari ini nggak ada terus santet pelet aman-aman aja. Kalau saudaranya saya darah miring sedikit bukan karena santet bukan. Karena saya sudah cuma cita aja saudara. Amin. Amin. Saya mau bilang saudara nggak usah takut. Amin. Amin. Oh Pak, tapi masalahnya Pak ini Pak ada orang sekarang saudara. Tidak ada kuasa yang lebih kuasa Tuhan kita yang luar biasa. Dapat tangan oleh Tuhan. Termasuk bicara tentang segala
Mungkin karena kelalaian orang tua kita, mungkin karena kelalaian orang tua kita, kesalahan orang tua kita. Akhirnya apa? Kita lahir dari keluarga yang maaf saudara, ada kutub keturunan di sana, ada yang namanya kutub kuasa kegelapan di sana. Saya mau bilang saudara jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita berdatang sama Tuhan, kuasa salib mematahkan segala kutub. Tepuk tangan yang paling meriah dulu. Shalom anak muda. Shalom. Segala kutub sudah dipatahkan. Amin. Makanya stop lagu-lagu yang kutukan mantan tak bisa dilepaskan. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus. Siapa yang main TikTok di sini? Enggak. Kutukan mantan tak bisa. Kata siapa? Di dalam Tuhan kita lepas dari segala kutuk. Amin. Amin. Bilang sama kanan kirimu, saling bicara tentang kemenangan. Karena Tuhan sudah menembak tiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir memang sudah siap-siap saudara. Dan kita lihat saudara sebuah kalimat dari Charles Spurgeon. Dia bilang begini saudara, salib adalah tempat di mana keadilan dan belas kasihan bertemu. Di sana Yesus mengalahkan musuh terbesar kita, dosa dan maut, dan memberi kita kemenangan kekal. Yang setuju berbeda sekarang kita tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, apa dampak permohonan Tuhan Yesus salib? Yang ketiga, kesembuhan dan pemulihan hidup. Sama-sama bilang sama saya kesembuhan. Kesembuhan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan hidup. Pemulihan hidup. Yesaya 53:5 yang kita baca banyak awal, kita baca sekali lagi saudara. 3, iya, tetapi Dan juga mulai karena pemberontakan kita jadi bukan oleh cara yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ayat selanjutnya 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, 3, iya. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. sembuh. Yang bilang saudara, oleh bilu-bilunya kita alami pemulihan Tuhan, katakan amin. Amin. Apa itu bilu-bilunya? Ada yang pikir itu darah, ada yang pikir itu tubuh saja. Sebenarnya untuk bisa memahami kita harus perhatikan. Kata bilu-bilunya bahasa aslinya molos, itu bahasa Yunaninya. Kemudian kalau saudara perhatikan dalam Yesaya 53, bahasa Hebrew-nya adalah kaburos. Artinya apa? Luka-lukanya. Makanya ada lagu yang berkata luka-luka yang Itu dangdut, Pak. Itu dangdut, Pak. lumayan lucu juga. Kamu bilang sekali lagi saudara, ini bicara tentang apa? Saya ada satu melihat seperti apa cambukan yang digunakan pada zaman Tuhan Yesus. Cambuknya saudara, kira-kira seperti ini dengan tempat pegangan yang cukup besar, kemudian keluar ada banyak, sabar mundur lagi. Keluar ada banyak cabang di sana, kemudian akhirnya jadi banyak cabang saudara. Bahkan ada yang mencatat itu cabangnya mekar lagi jadi banyak cabang saudara. Kemudian bagian ujungnya ada benda-benda yang sengaja ditaruh di sana supaya apa? Supaya daya rusak kepada tubuh seseorang yang kena cambukan itu bisa maksimal, saudara. Makanya ditaruh ada tulang yang tajam di sana, saudara. Kemudian ditaruh ada bola-bola besi yang kalau kita lihat sini saudara sepertinya tidak tajam, tapi aslinya saudara seperti ini saudara, sangat tajam sekali. Kemudian di bagian ujungnya saudara, saya perhatikan ada bagian seperti segitiga itu saudara. Itu terbuat dari besi dan ada beberapa referensi yang memberikan gambaran lebih spesifik saudara. Di bagian ujungnya bukan hanya tajam biasa seperti ini, tetapi ada bengkokan yang keluar ujung tajam yang seperti kail saudara, mata kail. Yang saudara nonton film The Passion of the Christ, saudara bisa lihat gambarnya lebih detail saudara. Jadi ketika bagian ujung yang tajam itu dihantamkan ke tubuh seseorang, maka itu akan menancap di bagian tubuh orang itu. Kemudian daging dan darah akan tertarik ketika si cambuk itu ditarik saudara. Dan bagian serpihan tubuh dan darah yang dicabik dari Tuhan Yesus itulah yang disebut bilur Tuhan Yesus. Dan itu yang membawa kesembuhan bagi setiap kita. Makanya gereja kita kita diperintahkan kembalikan kuasa di balik apa? Tubuh dan darah Yesus. Karena di dalam tubuh dan darah bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan, kata-kata. Amin. Dan ini harus diimani sebagai
benar-benar tubuh dan darah, bukan lambang, saudara. Karena hanya dalam tubuh dan darah ada kuasa, katakan amin. Amin. Makanya di gereja kita ada banyak mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam perjalanan saya bersama dengan gembala sidang, dalam perjalanan pelayanan saya, saudara, yang Tuhan izinkan di gereja ini, saudara, ada banyak mujizat yang bisa saya saksikan, saudara. Ada seorang yang sudah divonis dokter kanker yang cukup parah, tapi bisa mengalami kesembuhan, saudara. Ada orang yang ada benjolan besar, saudara, hari Kemarin dia datang di Baluakan Nasim pada pengecekan untuk operasi, saudara. Didoakan, saudara, ketika dia bersalah, dia bilang, kamu nggak perlu operasi, tumornya sudah mengecil dan akan hilang dari sendiri. Bahkan ada bayi-bayi dalam kandungan, saudara, dikatakan dokter jantung sembuh Tuhan ketika jantung yang baru. Bahkan ada yang sudah meninggal, mohon maaf, saudara, dalam kandungan. Kembali sini kasih minyak berapa kasih berjalan kudus yang sudah meninggal dalam kandungan bisa bangkit lagi, saudara. Karena apa? Karena oleh bilur-bilurnya ada kuasa pemulihan, penyembuhan. Amin. Tapi Tuhan ingatkan saya dari pagi begini, saudara. Ada banyak orang tahu dalam Tuhan ada mujizat, tapi sayangnya sekarang mereka akan mencari Tuhan. Ada banyak orang tahu sebenarnya dalam Tuhan ada mujizat, tapi pada kenyataannya mereka nggak datang sama Tuhan, saudara. Ada banyak orang, saudara, dia tahu dalam Tuhan ada mujizat, tapi dia masih cari yang lain, saudara, sehingga nggak pernah mengalami mujizat. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan akan setiap kita. Marilah kepadaku semua jurus dan berberat, akan memberikan kelegaan kepadamu. Cari Tuhan, datang sama Tuhan. Oleh bilur-bilur kita akan mengalami pemulihan. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak, tapi masalahnya keadaan saya sudah terlalu parah. Sakit penyakit saya sudah terlalu parah, sudah polis tidak ada harapan lagi. Tapi masalahnya, Pak, fisik saya sudah terlalu hancur, keuangan saya sudah terlalu hancur, Pak, rumah tangga saya sudah terlalu hancur, Pak. Saya mau bilang, saudara, datang sama Tuhan. Apapun keadaannya, Dia sanggup memulihkan. Amin. Karena Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh. Ya. Dan bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil. mustahil. Amin. Bilang sama, boleh berikan tepuk tangan oleh Bapak yang melakukan. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan. Ingat salib, ingat pemulihan Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Yang diberkati malam mereka tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Dia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa karya salibnya memiliki dampak yang luar biasa. Oleh karena karya salib, dosa kita ditanggungnya, hubungan kita dipulihkan. Oleh karena karya salibnya, kemenangan disediakan bagi setiap kita. Dan oleh karena karya salibnya, Tuhan menyediakan pemulihan dan kesembuhan. Apapun keadaan hari ini, hari datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan, Tuhan yang sejati. Iblis mungkin berkata, keadaan sudah mustahil. Rumah tanggamu nggak bisa dipulihkan lagi. Kesehatanmu nggak bisa dipulihkan lagi. Ekonomimu nggak mungkin bisa dipulihkan lagi. Tapi mari syukur, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang kacau. Dia sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Sambil angkat tangan, katakan, aku percaya Tuhan. Kau Tuhan sanggup membawa pemulihan yang sempurna bagi hidup. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.